Oke halo guys, and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama-chan to Yusa. Dan di video kali ini kita bakal memasuki chapter ke-36, yang dimana di part sebelumnya kita udah bahas chapter sebelumnya. Dan buat kalian yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek aja videonya di playlist. Nah, tapi sebelum kita ke light novelnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan nantinya juga bakal banyak banget anime-anime yang gue bakal bahas, terutama untuk light novel ataupun web novelnya. Jadi stay tune aja di channel ini ya guys. Oke, langsung aja ini. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Untuk chapter 36 judulnya adalah Yuk beli pedang di pusat kota. Ini dia. Al sudah bisa mengurus toko. Red terkejut melihat betapa cepatnya ia beradaptasi. Al selalu mengomeli Lit saat memeluk Red. Karena kau sudah mau membantuku, maka Red akan membayarmu sebagai gaji paruh waktu. Ujar Red. Gak usah, makan makanan enak dari Red-san setiap hari sudah cukup kok, balas Al. Kalau begitu, setelah Lit, yuk kita pergi membeli sotel buat Al. Nah, ini yang menyarankan untuk membeli sotel adalah si Lit ya. Al jadi nggak enak, bukannya itu malah lebih mahal daripada gaji paruh waktu pada umumnya. Selain itu, Al kan sudah mempunyai pedang itu. Nah, jadi di part sebelumnya si Al udah mendapatkan pedang yang seharga kurang lebih 3000 peril dari seseorang bawahannya yang di kota Rawa Selatan lah ya, bawahnya di guild pencuri itu siapa namanya lah ya. Sotel baja akan dihargai sebesar 60 peril, pedang panjang baja saja dihargai 30 peril. Jadi harga sotel mungkin menjadi 2 kali lipatnya, namun itu sudah harga yang umum. Akan lain cerita kalau dibuat oleh pengrajin pedang terkenal, harganya pasti akan sangat mahal. Kalau ditambah sihir maka harganya akan di atas 1000 peril. Pedang juga memiliki harga yang mahal ditimbang senjata lain, karena penembakan, meski keahlian dasar, skill penembakan itu sangatlah dibutuhkan. Dalam menembak, poin keterampilan harus ditambahkan dari perlindungan ilahi minimal hingga level 5, jadi hanya beberapa orang saja yang mau melakukannya. Mengingat Al bertempat tinggal di daerah kumuh, Rawa Selatan, uang sebanyak itu mungkin akan menjadi biaya hidup selama 4 bulan. Karena itulah Al berpikir kalau upah sebanyak itu terlalu berlebihan, karena ia baru bekerja selama setengah bulan. Lit ingin membelikan Al sebuah sotel baja sebagai hadiah. Weapon Master atau Master Senjata takkan puas hanya dengan sotel tembaga. Karena sudah diputuskan, maka kita akan pergi sore hari. Toko senjata Drake, pusat kota. Toko ini milik dwarf Mogurim. Selamat datang. Dia adalah istrinya Mogurim, namanya Ming. Dia ini seorang manusia, usianya mungkin sekitar 40-an. Dia berbadan gemuk. Red pernah membayangkan di mana Mogurin yang berbadan pendek berdiri di sampingnya. Pasti mereka akan terlihat lucu. Beberapa orang berkata kalau mereka itu adalah pasangan yang serasi. Meskipun di pusat kota banyak demi-human yang tinggal, untuk bertemu pasutri manusia dengan dwarf sangatlah langka. Nah, jadi dia ini pasangan suami istri antara ras dwarf dengan manusia ya. Wah, Red-chan, apakah kamu sudah memutuskan untuk mengganti pedang tembagamu? Ujar Ming. Bukan. Red kesini ingin membelikan hadiah untuk Al. Oh, jadi untuk membelikannya. Benar sekali, itulah kenapa Red ingin minta bantuan Mogurim. Ming berteriak, Darling. Sambil berlari menuju bengkel yang berada di samping toko. Al berdiri dengan mulut menganga. Kamu terkejut melihatnya? Ujar Red. Semua penduduk yang tinggal di pusat kota juga begitu. Mereka adalah pasutri yang aneh. Apanya yang aneh? Teriak seorang pria berbadan pendek, tingginya sama dengan Al dan berjalan kemari. Di sekitar mulutnya tumbuh jenggot yang begitu lebat, dan itu merupakan ciri khas dari dwarf. Saat Mogurim hendak bercerita, Ming seketika menendang bagian belakang kepala Mogurim. Ada perbedaan fisik di sini, jadi Mogurim sekarang tengah tertanam di tanah. Pelanggan datang ke sini bukan mau mendengar cerita dongengmu. Mereka ke sini ingin membelikan sebuah pedang untuk anak itu, Al. Jadi layanilah mereka dengan baik. Mogurim lantas berdiri dan membersihkan jenggotnya. Untuk bocah elf itu kan sotel lah, cukup sulit, tapi jangan khawatir.
Karena Moguri mempunyai senjata segunung di belakang, jadi kau bisa memilih senjata yang cocok. Baiklah, aku juga ikut karena aku sangat akrab dengan jenis hotel, ujar Lid. Moguri mengedipkan mata melihat Lid. Kau sangat beruntung karena mendapat bantuan dari pahlawan Lid. Mereka bertiga lantas pergi ke belakang, sementara aku melihat-lihat senjata yang ada di toko. Pintu toko terbuka. Selamat datang, kata Ming dari meja kasir. Oh ya, bukannya itu Red? Kenapa ada di tempat seperti ini? Oh, Gons, Tothun, dan Dr. Newman toh. Tak biasa melihat kalian bertiga bareng begini. Nah jadi waktu lagi nungguin Al milih senjata, ketiga temannya Red datang. Ada Gons, Tothun, dan Dr. Newman. Tiga orang yang akrab dengan Red masuk ke dalam toko. Gons si tukang kayu half elf, Storm Thunder si pemilik toko mebel half orcs, Dr. Newman, salah satu pemilik klinik di pusat kota. Tiga orang yang akrab dengan Red masuk ke dalam toko. Dr. Newman dan aku memang telah berjanji untuk datang kemari karena Red ingin memesan alat pertukangan, kalau dokter sih ingin memesan pisau bedah. Jawab Gons dan Newman mengangguk menyetujuinya. Kalau aku sih ingin memperbaiki kanan dan pisau yang biasa aku pakai untuk mengukir. Aku pun tanpa sengaja bertemu dengan mereka di jalan dan memutuskan untuk datang kemari bersama, ujar Stothun. Mereka bertiga lantas mengobrol. Karena kita sudah menjadi teman lama, gimana kalau kau menceritakan pada kami saat kau bermesraan dengan pacarmu, ujar Gons kepada Redkun. Aku juga tertarik Redkun, cerita dong, ujar Gons. Mereka menatap Red sambil menyeringai. Baiklah, akan kuceritakan pada kalian, tapi kalian harus siap. Begitu Red bercerita tentang lead alat yang kalian ingin berbagi, pasti akan berkarat lagi. Mereka bertiga tertawa kecil mendengar candaan Red dan Stothun menepuk punggungnya. Kau memang orang yang beruntung. Tapi istriku jauh lebih hebat, ujar Stothun. Kalau saja aku bisa menemukan cewek yang cocok, bagaimana dengan cewek yang bekerja di klinik itu? Dia sudah punya pacar, bahkan dia juga seorang petualang Rengse. Serius? Jadi dokter tidak bisa mendapatkannya dong. Itu bukan untuk petualang Rengde sepertimu. Aku kan punya lead, ledek si Red ya. Setelah Red mengatakan itu, mereka saling menatap dan mengangguk lantas bersiap ingin menjitak kepala Red. Red pun lantas kabur ke meja kasir tempat Ming berada. Kayak anak kecil saja kalian ini. Ming tersenyum seakan senang melihat tingkah laku mereka. Nah, oke, kita masuk chapter 37. Judulnya Sayang Sekali. Selama kami berempat saling mengobrol, Red mendengar kegaduhan dari arah luar. Apa ada perkelahian? Tanya Red. Yuk kita lihat. Gons dan Stothun yang penuh keingintahuan bergegas untuk melihat. Newman dan Red tertinggal di belakang. Sepertinya pertengkaran antara seorang ibu beserta dua anaknya dengan dua pria. Ibu beserta kedua anaknya adalah penduduk pusat kota. Red belum pernah melihat kedua pria itu, mungkin mereka penduduk Rawa Selatan. Kedua anaknya menempel ke tubuh ibunya dengan ketakutan. Sang ibu melindungi kedua anaknya dan merangkul mereka, melindungi dari kedua pria yang bertambang garang itu. Oi Gons, Stothun, apa yang terjadi? Tanya Red. Aku tidak tahu, tapi tampaknya orang dari Rawa Selatan itu ingin mendemo markas penjaga yang ada di Jalan Kongres. Karena hal tersebutlah para penjaga sibuk mengurusi pendemo, kasus ademi dan kasus narkoba, para penjaga bahkan kekurangan orang. Aku muak, ujar Storm Thunder memasang tampang garang dan berlari ke arah mereka. Woi, berhenti. Kalian sudah berlebihan, ujar Stothun. Siapa kau? Jawab dua orang asing tersebut. Kau harus memperkenalkan diri sebelum menanyakan nama orang lain. Namaku Storm Thunder. Aku pemilik dari toko mebel pusat kota. Oi, jangan ikut mencampuri urusan orang, ujar orang asing tersebut. Kedua pria itu mencoba menghentikan mereka. Emangnya kenapa? Stothun lantas meraih kerah baju pria itu. Pria itu pun marah dan mengangkat tangannya yang hendak memukul Stothun. Berhenti. Red meraih tangannya dari belakang. Dasar bajingan. Berhentilah, jika kau memukul Stothun, kau pasti tak akan bisa keluar dari sini tanpa terluka, ujar Red. Apa maksudmu? Tanya orang tersebut. Lihatlah sekitar. Penduduk pusat kota berkumpul mengerumuni mereka. Oh, mata semua orang tertuju kepada dua orang asing tersebut. Semuanya tahu mengenai toko mebel Storm Thunder dan merupakan pelanggan di sana juga. Jika orang itu memukul Storm Thunder, maka semua orang akan membalasnya. Tiba-tiba terdengar seorang gadis berbicara dengan nada dingin.
Sudah lama aku berurusan dengan pria itu. Aku yakin ia pasti saat membenciku. Dia bahkan mengutus bawahannya untuk membunuhku saat sedang tidur. Aku lantas membunuh 20 orang karena begitu menggangguku. Sejak itulah ia jadi berhenti berurusan denganku. Jadi aku tak akan menyesal menentangnya. Pahlawan Lid. Lid memegang gagang sotel sambil tersenyum. Selain itu, Lid juga mempunyai hubungan baik dengan toko mebel Stoughton. Bahkan ia membeli kasur di tempatnya. Jika Stoughton terluka, Lid jadi merasa nggak enak. Maafkan aku, ujar dua orang tersebut. Mereka berteriak meminta maaf sambil melarikan diri. Kemudian mereka berkata, aku akan ingat wajah kalian semua. Kota semacam ini, Big Hawk-san pasti bisa menghancurkannya. Jika aku jadi kau pasti akan segera mohon ampun sebelum terlambat. Tapi kayaknya aku nggak akan melakukannya, ujar Lid. 6 hari telah berlalu. Hari yang dijanjikan telah tiba, hari selesainya pembuatan senjata. Nah, jadi ini waktunya udah 6 hari lewat ya setelah pemesanan senjata dan keributan itu. Tubuhnya menggigil kedinginan di balik jubah hitam, berlari sambil memegang sotel yang terikat di pinggangnya. Melintasi gang dan toko Mokurim berada di depan. Jubahnya yang berayun kini berhenti. Di tengah hujan dia berdiri, dia menetap ke depan. Empat di depan dan empat di belakang. Alkun. Nah, jadi di sini yang ngambil weapon atau senjatanya itu bukan Al, tapi si Lid yang menyamar jadi Al. Alkun. Mereka tersenyum lebar, kapak tergenggam di tangan mereka. Big Hawk-san memanggil kami, apa kau mau ikut dengan kami, ujar mereka ya yang ngepung si Al yang nyamar ya, atau si Lid yang nyamar. Mereka bermain-main dengan kapaknya sambil mendekat. Apa kau takut? Tenang, tak perlu takut begitu. Kami tak akan menyakitimu kok selama kau mau ikut bersama kami, ujar mereka. Dengan kata lain, jika dia menolak maka mereka akan melakukan kekerasan. Tudung kepala menunduk ke bawah. Kukuku, ada apa Alkun? Apa kau ketakutan? Tanya mereka. Tunggu, suaranya bukan seperti seorang anak kecil. Cloak of Disgrace berkibar ketika terlempar ke udara. Gadis tersebut lantas tersenyum setelah sihir ilusi yang digunakannya menghilang. Kau pikir memangnya aku Alkun? Wah, sayang sekali. Ini Lid Chan tahu. Lid muncul di balik jubah dengan sotel sihir milik Al yang terikat di pinggangnya. Wajahnya seakan sedang melakukan perburuan. Sihir pelacak tidak bisa memberitahukan siapa yang membawanya. Kalian semua telah masuk ke dalam jebakan. Tanpa ragu, dua pria yang di belakangnya menyerangnya. Mereka pikir itu adalah satu-satunya kesempatan untuk menang saat dia masih belum menarik senjatanya. Tetapi saat mereka menyerbu Lid, tiba-tiba sotel sudah berada di kedua tangan Lid. Kedua pria itu pun jatuh ke tanah diiringi darah yang bersembur keluar. Selain itu, kau kelihatannya bukan manusia. Mereka menyeringnya sambil menggenggam kapak. Mulutnya robek melebar, tubuhnya membesar 2 kali lipat dari ukuran manusia. Wah, jadi kayak monster guys. Otot terhias di sekujur tubuhnya, kapak yang digenggam menyatu dengan tangannya. Aku ingin bertanya padamu, Iblis X tingkat menengah. Oh, baiklah, aku akan menjawabnya. Bagaimana caramu mandi dengan tangan seperti itu? Itu pasti sangat merepotkan. Apakah kau tidak terganggu dengan baumu? Tanya Lid. Dasar gadis brengsek. Otomatis ngamuk ya monsternya. Karena bentuk tangannya yang aneh guys. Akibat pertanyaan konyol Lid, wajah iblis itu menjadi merah padam. Lid langsung menebas iblis itu dengan kedua sotelnya. Nah, jadi seperti itu untuk chapter 36 sampai 37. Nah, oke, sekarang kita memasuki chapter ke-38, judulnya Reuni dengan Ademi. Al sedang berada di toko, dua bawahan dari Kapten Penjaga Moon bertugas melindungi dan menjaga Al. Hening hanya suara hujan yang bergema di dalam toko. Rencana guna menangkap orang yang mengejar Al, Lid pun menyamar sebagai Al kemudian menyerahkan mereka kepada penjaga. Tiba-tiba pintu diketuk, di pintu sudah terpasang papan hari ini tutup. Itu pasti bukan seorang pelanggan. Siapa itu? Tanya penjaga. Al mengenal suara itu, suara milik pria pendek yang memberinya pedang sihir. Para penjaga mengangguk lalu membuka pintu. Al tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Para penjaga yang sebelumnya bertugas melindungi Al, kini mereka menurunkan senjatanya dan mereka membungkuk kepada pria itu. Pria itu tidak berpakaian seperti penyihir yang sebelumnya, tapi mengenakan pakaian pencuri disertai jubah untuk melindungi dari hujan. Di belakangnya terdapat dua orang berjubah hitam. Padahal Big Hawk sudah susah payah memberikan hadiah kepada Alkun, tapi kamu malah lebih memilih barang murahan. Dasar anak nakal, ujar pria tersebut. Kenapa? Itu percuma saja. Pria itu memberi isyarat salah satu orang yang berada di belakangnya.
mengambil 2 kantong berisi koin perak dan memberikannya kepada penjaga. Hehehe, terima kasih. Apa? Nah, jadi disuap ya penjaganya. Anjir. Pahlawan Lid berpikir kalau dia bisa memancing kami keluar. Dia pikir rencana sudah bagus. Pahlawan tahu kalau senjatanya telah terpasang sebuah sihir. Terus dia mencoba memancing kami yang terjerumus ke dalam jebakannya. Ini malah menjadi sebuah kesempatan besar sebab pahlawan Lid sudah pergi menjauh. Dasar gadis bodoh, hanya mengandalkan fisik yang kuat saja tak akan bisa menandingi kecerdikan kami. Al menarik sotalnya, akan tetapi pria itu tersenyum sinis dan melempar sebuah bola dari dalam lengan bajunya. Bola itu meledak di kaki Al dan lendir hijau menyebar keluar dari dalamnya. Bam berkat. Aku mungkin terlihat biasa-biasa saja, tapi aku ini pemegang perlindungan ilahi kimiawan loh. Al yang tidak bisa bergerak lagi lantas dibawa oleh penjaga. Benda langit itu tidak mengenai pakaian mereka, mungkin pakainya telah dilapisi oleh semacam bahan kimia lainnya jadi tidak terkena efek tersebut. Apa yang kau akan berbuat padaku? Tanya Al. Kami tak akan menyakitimu, seorang pahlawan selalu dibutuhkan saat masa revolusi. Karena reputasi Big Hawk-san telah ternoda untuk menjadi sosok pahlawan, dan karena kau mempunyai reputasi yang baik serta pemegang perlindungan ilahi master senjata, maka kami akan membuatmu menjadi pahlawan Rawa Selatan. Pahlawan? Tunggu saja, kami akan mempertemukanmu dengan Ademi. Rawa Selatan rumah rusak berjejer di sepanjang jalan terkecuali mansion mewah milik Big Hawk dengan pagarnya yang kokoh. Rumahnya memiliki 3 lantai, bidang tanahnya juga luas, mungkin itu dibeli dengan harga yang murah. Di dalam mansion tersebut, Al tengah berdiri di karpet merah. Kau Al, benar kan? Tanya Big Hawk. Memiliki tinggi 175 cm, seorang half orc. Gumpalan lemak tertimbun di tubuhnya, badannya tidak sebanding dengan tingginya. Kau Big Hawk-san? Tanya Al. Taring muncul keluar dari mulutnya, entah gimana Al dapat melihatnya tengah tersenyum. Ya, kau benar, wahai saudara-saudara. Aku Big Hawk, seorang bos di Rawa Selatan. Tidak perlu formal denganku, bagiku penduduk Rawa Selatan merupakan saudaraku sendiri. Jangan khawatir saat bicara padaku, pakailah san. Tampaknya kau adalah seorang anak kecil yang berkemauan kuat. Sudah kuduga mataku memang tidak salah. Apa maksudmu? Tanya Al. Mereka tidak memberitahukanmu kalau aku akan menjadikan Al pun menjadi seorang pahlawan. Al tidak mengerti itu dan itu membuatnya menjadi takut. Aku akan menjelaskanmu padamu sedikit demi sedikit. Pertama, aku rasa tidak perlu penjelasan, itu adalah sebuah kejadian yang menimpa Rawa Selatan sekarang. Kau kan termasuk penduduk Rawa Selatan, jadi pasti tahu. Kami orang asing, kami ingin pindah dan berkeinginan tinggal di kota Sultan. Tapi penduduk yang tinggal di Jalan Kongres menyuruh kami untuk tinggal di sini. Oh, begitu. Itulah kenapa Big Hawk memutuskan untuk bangkit, sehingga akan masuk ke guild pencuri, berbeda dengan penduduk kota Sultan. Big Hawk lahir dan besar di permukiman kumuh ibu kota kerajaan Daikun, tempatnya tak seperti di kota Sultan. Bahaya racun dan berarti yang aku alami di kota Daikun, di mana 4 keluarga bangsawan saling bertikai, tak bisa dibandingkan dengan penjahat kelas teri yang aku temui di kota Sultan. Yang berkeinginan membalas dendam padaku juga tidak ada. Semuanya takut padaku dan melarikan diri. Big Hawk mulai bercerita tentang dirinya. Terus apa hubungannya denganku? Tanya Al. Obat yang sudah aku sebarluaskan atau penjaga kongres menyebutnya dengan obat dewa palsu. Tetapi obat itu namanya aslinya adalah perlindungan ilahi setan. Perlindungan ilahi setan? Umumnya perlindungan ilahi hanya diberikan oleh dewa. Amanah dan kehidupan seseorang sudah ditetapkan oleh perlindungan ilahi, dan perlindungan ilahi tersebut tidak bisa dirubah. Seseorang sudah memiliki amanah masing-masing yang harus dikuasai. Ingin menguasai kota Sultan dan berusaha menjadi seorang raja, ia serius ingin melakukannya, si Big Hawk-san. Penduduk Rawa Selatan yang telah diperkuat oleh perlindungan ilahi setan, dan orang tidak bisa melawanku karena ketergantungannya pada perlindungan ilahi setan. Aku sudah mempunyai sebuah rencana baik internal maupun eksternal dari Kongres. Yang tersisa tinggal membuat kobaran api dan menarik pelatuknya, ujar Big Hawk. Beberapa saat berlalu, seorang anak laki-laki yang terikat tali dibawa masuk. Ademi, seru Al. Ademi yang terkulai lemah menengadahkan kepalanya saat mendengar suara Al. Penglihatannya kabur saat melihatnya. Aku cuma ingin menjadi seorang penjaga yang hebat seperti ayah, tapi kenapa malah berubah begini? Big Hawk dan Ademi, mereka berdua memiliki penderitaan yang sama karena amanah yang diberikan perlindungan ilahi. Tapi tidak ada satupun rasa simpati di wajah Big Hawk saat ia bermain-main dengan mimpi seseorang. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan light novel chapter 36 sampai 38. Oke, mau lanjutkan untuk video kali ini, jangan lupa subscribe and like. Bye bye.